Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yolanda dari kelas 2 TRPL. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sistem operasi DOS dan bagaimana cara instalasi dan pengaplikasiannya dalam sistem operasi DOS itu sendiri di VirtualBox. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi mengenai sistem operasi DOS itu sendiri terlebih dahulu. Pertama, definisi dari DOS. DOS ini adalah Disk Operating System, merupakan keluarga sistem operasi yang digunakan di komputer pribadi. Istilah DOS ini sekarang menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. Nah, DOS merupakan suatu sistem operasi yang dipakai untuk mengelola semua sumber daya yang ada pada komputer. Para penggunanya berinteraksi dengan DOS dengan cara memberikan perintah-perintah menggunakan keyboard komputer. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari DOS itu sendiri. Yang pertama, untuk mengendalikan atau mengorganisasikan kegiatan komputer. Yang kedua, untuk mengatur proses input dan output data pada komputer. Yang ketiga adalah untuk mengatur memori komputer. Dan yang keempat, untuk manajemen file dan juga direktori. Selanjutnya kita masuk pada bagian dari instalasi sistem operasi DOS pada VirtualBox. Kita masuk pada VirtualBox. Kemudian kita pilih baru. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus membuat folder kosong terlebih dahulu pada dokumen. Di sini saya akan isi di local disk E, kemudian membuat new folder dengan nama DOS. Kemudian selanjutnya masuk kembali pada VirtualBox. Di sini kita isi nama DOS. Kemudian folder mesin yang kita pilih lainnya, masuk ke folder kosong yang telah kita buat tadi, kemudian select folder, kemudian untuk tipenya tipe other dan versi DOS. Kemudian lanjut. Di sini untuk mengatur ukuran memori. Ukuran memori terserah kita. Di sini disarankan 32 MB, kita boleh menambahkan misal menjadi 1024 MB. Kemudian lanjut, buat lanjut. Kemudian untuk penyimpanan pada hard disk stick dialokasikan secara dinamis. Kemudian lanjut. Nah, di sini lokasi dan ukuran berkas. Kita akan punya 500 MB untuk ukuran berkas. Mempunyai 500 MB. Kemudian buat. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengaturan. Kemudian kita pilih penyimpanan atau storage. Kemudian kita pilih di bagian kosong di pengendali IDE. Nah, kemudian klik biru kayak CD. Pilih berkas disk optik virtual. Nah, di sini kita akan pilih di local disk E, DOS boot disk, open. Nah, di sini sudah ada DOS boot disk ISO. Oke. Kemudian kita mulai. Harusnya di sini bisa menampilkan DOS, mungkin loading yang lama jadi lama juga, mungkin belum muncul. Nah, setelah kita mulai tadi atau start, di sini akan muncul dengan banana, ada device name the banana dengan drive port 170, kemudian ada master ERQ15 dengan drive air, driver banana, unit 0.
Nah, ini sudah bagian dari instalasi dari sistem operasi DOS. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengoperasian sistem operasi DOS di VirtualBox. Langsung saja ya. Yang pertama, kita akan mencoba melihat waktu atau jam sekarang dengan sintak time jam 1:07. Kemudian enter, kita akan melihat tanggal atau hari yang waktu pembuatan ini atau pengoperasian sistem operasi ini. Kemudian date, hari ini hari Senin tanggal 1 bulan November 2021, enter saja. Kemudian kita akan melihat versi dari sistem operasi DOS ini sendiri. Versinya adalah versi 6.22 yang sistem operasi DOS yang saya gunakan. Kemudian dilanjutkan dengan mengaktifkan proses verifikasi sistem. Sintaknya adalah verify on. Maka sistemnya sudah aktif. Kemudian kita akan menghapus seluruh sintak-sintak atau perintah-perintah sebelumnya dengan perintah CLS. Nah, maka tampilan atau output akan menjadi kosong. Kemudian di sini kita akan membuat partisi, kemudian membagi partisi tersebut menjadi dua partisi saja. Kita akan masuk pada fdisk. Nah, di fdisk ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada buat partisi DOS atau drive DOS logis. Kemudian yang kedua ada atur partisi atau drive. Yang ketiga ada hapus partisi atau drive DOS logis. Kemudian yang keempat ada menampilkan informasi dari partisi. Sebelum kita membuat partisi, kita akan menampilkan terlebih dahulu informasi partisi yang ada. Kita pilih nomor 4, enter. Nah, di sini partisi berjumlah 1 dengan status A. Kemudian tipenya adalah tipe primary DOS. Kemudian size-nya ada 500 megabit. Kita kembali. Nah, sebelum kita membuat partisi, kita menghapus partisi sebelumnya terlebih dahulu. Kita pilih nomor 3, kemudian enter. Pilih nomor 1 karena tadi merupakan partisi primary DOS, maka kita akan menghapus primary DOS. Enter. Nah, ini tetap 1, enter. Ini kosongkan saja. Kemudian ini kita pilih Y. Enter. Nah, ini sudah proses hapus. Kemudian kembali. Kita langsung saja membagi partisi. Kita pilih nomor pilihan 1, enter. Kemudian kita akan membuat primary DOS atau partisi primary 1. Kemudian untuk ini kita pilih 0 saja nanti karena kita juga akan membagi partisi menjadi 2 partisi. 0. Nah, untuk besarannya kita pilih 250 megabit. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada primary DOS, partisi primary dengan besaran 250 megabit. Yang dipakai hanya 50%. Kita akan membuat lagi satu partisi lagi dengan besaran yang sama juga. Kemudian SC. Nah, pilih 1, enter. Nah, untuk ini kita pilih partisi extend DOS. Pilih 2, enter. Kemudian tetap kita besaran 250 sama dengan partisi primary-nya yang sebelum. Kemudian kita enter. Nah, kita dapat melihat adanya dua partisi yang sudah kita buat. Yang masing-masing besaran yaitu 250 megapiksel dan masing-masing
menggunakan penyimpanan sebanyak 50% penggunaan. Nah, kembali. Oke, dan ini adalah tampilan dari partisi extend-DOS. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat jumlah partisi. Nah, di sini jumlah partisi yang kita punya ada dua, yaitu primary DOS dan extend DOS, yang masing-masing menggunakan penyimpanan sebanyak 50%. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga menerima saran yang membangun, yang bersifat membangun. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.